Febri Ardiansah layak mengajukan pra peradilan atas status tersangkanya. Ya, karena kalau Febri Ardiansah tidak mengajukan pra peradilan, ya ini semakin runyam. Karena secara standar hukumnya penetapan seseorang menjadi tersangka itu tidak dilewati oleh pihak kepolisian. Tiba-tiba tersangka dengan asumsi mungkin sudah ada 2 alat bukti, kemudian ya langsung diserahkan ke kejaksaan. Inilah yang disebut, kita sering mendengar ini jeruk makan jeruk. Jadi memang ini adalah bisa disebut sebagai perang bintang. Ya, jangan juga kita terlalu naif mengatakan ini bukan perang bintang. Ada juga yang menyebut ini gajah sama gajah lagi tarung. Tujuannya apa? 2029. Ya. Bagaimana Mas Bud menjelaskan bahwa ini kaitannya ke 2029? Bisa saya jelaskan, tapi waktunya panjang untuk menjelaskan itu. Saya yakin teman-teman juga punya cara untuk membuat semacam analisis bahwa ini kaitannya ke 2029. Di pra peradilan, Pak Budi Gunawan berhasil meyakinkan Hakim Tunggal pra peradilan bahwa dia bersih. Dan akhirnya apa? Pak Budi Gunawan dipulihkan namanya, dan setelah itu memang Pak Budi Gunawan tidak menjadi Kapolri, tetapi karirnya Pak Budi Gunawan setelah itu moncer. Beliau kemudian dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala BIN. Dan Pak Budi Gunawan mencatat rekor sebagai Kepala BIN dengan masa jabatan yang paling lama. Ya, itu juga sesuatu yang harus kita kaitkan sebagai sebuah variabel. Artinya apa? Kalau Pak Febri Ardiansah juga mengajukan pra peradilan dan dia menang di pra peradilan, artinya karirnya Pak Febri ini bisa dipulihkan lagi. Beliau mungkin bisa kembali ke posnya sebagai Jampitsus, atau memang ya Presiden Prabowo menempatkan Pak Febri sebagai Jaksa Agung baru. Iya, Bengawan Solo. Kok saya nyanyinya lagu Bengawan Solo ya. Iya, karena refrennya airmu mengalir dari Solo. Nah, hai penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia dimanapun Anda berada. Di akhir pekan ini ya, saya akan mencoba mengulas kemana aliran dari kasus yang diduga ya, masih diduga, kita jangan menghakimi terlebih dahulu ya, Jampitsus atau mantan Jampitsus Febri Ardiansah ini mengalir. Kemana ini mengalirnya? Tetapi saya ada semacam kuis, ada kuis baru. Pertama tentang, ada yang tahu nggak di mana keberadaan Pak Febri Ardiansah sekarang? Saya tahu loh. Nah, saya tahu persis di mana Pak Febri sekarang. Ya, di mana titik koordinatnya pun saya tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Febri umroh segala macam, itu keliru ya. Pak Febri ada dalam keadaan baik-baik saja di Jakarta. Kemudian kalau ada informasi dari teman-teman penonton Ruang Konsensus, Pak Febri ada di mana, silakan Anda tulis di kolom komentar. Nah, kemudian ini mungkin ada tebakan yang kedua nih, tapi saya yakin teman-teman pada bisa menjawab ini, ya kan? Ada jam yang saya pakai mungkin nggak terlalu mahal, ya. Ada jam merek Bulgari misalnya, atau jam Rolex misalnya. Ternyata sekarang jam itu udah nggak terlalu mahal lagi. Ada yang tahu apa jam yang paling mahal sekarang? Ya, silakan Anda tulis di kolom komentar. Jawabannya nanti akan saya sampaikan di bagian akhir dari monolog saya ini. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu ya, tapi bagi yang belum tahu, coba Anda pikir, jam merek apa sekarang yang paling mahal di dunia? Baik,
Kalau kita lihat pergerakan kasus dari tersangka Pak Febri ini, awalnya saya menduga kemarin aja misalnya ya, itu statusnya Pak Febri itu kayak kita minum obat ya, sehari 3 kali itu berubah-berubah ya, dari tersangka turun statusnya menjadi saksi. Sorenya naik lagi statusnya sebagai tersangka. Ya, ini kan menunjukkan tarik-menarik antara pihak-pihak yang punya kewenangan ya terhadap kasus Febri Ardiansah ini sangat keras, sangat ketat. Jadi kalau kemudian kita melihat 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ada pertemuan Jaksa Agung dan jajarannya bersama Kapolri dengan jajarannya, ya itulah sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, dalam membaca politik, ya teori dari Erving Goffman itu sampai sekarang masih sangat relevan. Ya, dan bahkan di banyak interpersonal kita dalam berteman, berkawan, itu pun pasti selalu ada apa yang disebut dengan ada panggung depan dan ada panggung belakang. Ya, jadi panggung depan yang dilihatkan oleh Pak Jaksa Agung dengan Pak Kapolri kemarin itu adalah bahwa mereka itu adalah solid, mereka itu saling kerjasama, itu benar. Tapi panggung belakangnya kita lihat itu. Artinya ada panggung belakang yang berbeda. Terbukti dari status Febri aja tiba-tiba dari tersangka jadi saksi. Nggak berapa lama ya menjadi tersangka lagi. Ya. Seolah-olah suka-suka mereka. Ya, hukum seolah-olah ada dalam kewenangan mereka, suka-suka saja. Nah, kita coba lihat ya. Kalau kita lihat kronologis dari asal muasal munculnya kasus ini ya, keduanya ini adalah baik Febri Ardiansah atau Jampitsus Febri Ardiansah dengan yang membongkar ini itu sama-sama adalah yang terkait dengan Pak Jokowi. Tapi ini secara positif ya. Pak Febri itu tahun 2022 ya diangkat oleh Presiden Jokowi atau ditunjuk oleh Presiden Jokowi lewat Kepres tentunya ya menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Sebelumnya ya Pak Febri ini sebelum dia mendapat promosi sebagai Jampitsus adalah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi dari Kajati DKI ya, kemudian Pak Jokowi melihat ada tokoh ini yang dianggap mampu membuat Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau yang memberantas atau yang membersihkan atau menangkap kasus-kasus besar ya di Kejaksaan Agung itu harus ditunjuk orang yang profesional, orang yang punya integritas dan orang yang punya keberanian. Itu asal muasalnya. Dan Kortas Tipikor ya, ini adalah sebuah struktur baru di dalam keorganisasian Polri. Kortas itu adalah Kortas Tipikor, Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Ya, itu juga dibentuk oleh Presiden Jokowi Oktober kalau nggak salah ya. Itu juga di masa-masa terakhir Pak Jokowi menjabat ya. Kayaknya awal Oktober 2024 dibentuklah lewat Perpres, kemudian ditunjuk dilantik komandannya Bintang 2 ya sebagai komandan pertama dari Kortas Tipikor. Nah, uniknya adalah ya Komandan Tipikor ini adalah Jenderal Bintang 2 ya. Tetapi secara garis organisasi Kortas ini langsung di bawah Kapolri. Jadi satu-satunya ya struktur Bintang 2 di organisasi kepolisian yang langsung di bawah Polri adalah Kortas Tipikor. Harusnya secara kacamata awam membaca organisasi, Kortas Tipikor ini ada di bawah Kabareskrim. Ya karena Kabareskrim itu adalah Jenderal Bintang 3. Nah, tetapi Kortas Tipikor ini ya langsung di bawah Kapolri ya, bukan di bawah Kabareskrim, tapi langsung di bawah Kapolri. Bintang 2. Mestinya kalau langsung di bawah Kapolri kan ini adalah Bintang 3. Oke, itu urusan kepolisian. Kenapa kok Kortas Tipikor itu
hanya bintang 2. Mungkin ini dianggap hanya Satgas. Ya, saya nggak paham juga. Tetapi ini ada kejanggalan di sini. Nah, kenapa Kortas Tipikor ini dibentuk? Apakah Presiden Jokowi pada saat pembentukan itu merasa perlu lagi lembaga yang secara secara serius ya melacak, mengendus praktik-praktik korupsi di pejabat negara. Padahal kan sebelum ada Kortas Tipikor ini ya sudah ada KPK. KPK juga itu bentukan Pak Jokowi. Ya, Ketua KPK dan seluruh komisioner yang ada di KPK sekarang itu panselnya masih di era Pak Jokowi. Ya, walaupun tuh katanya salah. Ya. Nah, kemudian ya Kapolri masih orangnya Pak Jokowi. Kortas Tipikor masih orangnya Jokowi. Jampitsus yang lantik juga Pak Jokowi. Nah, muaranya kan sekarang akhirnya saya tadi menyanyikan lagu Bengawan Solo. Nah, muaranya selalu ke Solo. Nah, kaitannya apa? Ya. Artinya apa? Lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi pada saat itu ya sekarang kayaknya lagi saling sikut. Saya juga nggak paham. Pak Febri itu yang tunjuk Pak Jokowi berdasarkan rekomendasi Jaksa Agung Burhanuddin tentunya. Kemudian Kortas Tipikor juga yang membentuk ya adalah Pak Jokowi. Nah, sekarang mereka ini tubrukan, seolah-olah tubrukan. Apa yang terjadi ketika ini sudah bukan lagi periode kepemimpinan Pak Jokowi, tapi ini sekarang presidennya adalah Pak Prabowo. Nah, saya tidak ingin membuat garis bahwa seolah-olah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berbeda jalan. Saya hanya ingin menggambarkan kronologis lembaga dan orang yang sekarang bermasalah ini. Saya tidak mengatakan Kortas bermasalah. Ya, Kortas inilah orang yang kemudian memblow up ya. Ini juga sebuah keanehan bagi saya. Ya, biasanya ya kalau misalnya ada semacam penggerbakan seperti ini ya tidak melibatkan media. Ini kan luar biasa. Ya, jam 2 jam 3 dini hari ya ketika Kortas menggerbek baik rumah di Sentul maupun kafe yang di Cipete ya itu melibatkan media. Artinya memang sengaja penggerbekan yang diindikasikan ini adalah miliknya Pak Febri itu di blow up ya sehingga mencengangkan publik. Ya. Apa maksudnya ini? Apakah ini sengaja untuk semacam karakter assassination yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Jampitsus Febri Ardiansah ya. Nah, mestinya ya banyak sekali penggerbekan kelas kakap seperti ini ya. Polisi hanya melakukan diam-diam. Ketika sudah ditangkap dan dibawa ke markas baru kemudian press conference. Biasanya kan begitu. Ini enggak. Dari proses kedatangan petugas ke kafe atau ke rumah aja itu sudah didatangin media. Jadi ada unsur kesengajaan memang ini di blow up. Ingin memburukkan atau menjelekkan ya pejabat utama Kejaksaan Agung ini. Nah, setelah itu ya tiba-tiba nggak lama kemudian Kortas Tipikor atau pihak kepolisian menetapkan Pak Febri sebagai tersangka setelah Pak Febri sebelumnya mundur. Nah, tetapi Jumat pekan lalu saya masih ingat. Ini kan Jumat tanggal 17, Jumat pekan lalu ya. Itu ya Pak Febri sebelum sholat Jumat kalau nggak salah akhirnya menjawab pertanyaan publik soal penggerbekan yang dilakukan di rumahnya, di kafenya yang menemukan sejumlah uang hampir 500 miliar dan 74 kg batangan emas. Nah, yang anehnya lagi, ini aneh, menurut saya ini aneh ya. Ketika disentul, ya itu kan ada berangkas. Yang namanya berangkas, ya itu perlu keahlian khusus ya untuk bisa membongkar atau mengkilik-kilik sandi-sandi yang ada di berangkas itu. Nah, polisi katanya Kortas Tipikor ini mendatangkan ahli kunci dari Ciawi. Ini aneh juga, hebat sekali ya. Kalau kita lihat di film-film yang suka menonton film-film kayak James Bond ya atau Mission Impossible ya kan,
itu perlu ahli khusus. Bukan tukang kunci di Ciawi gitu loh. Dan itu hanya dalam waktu kurun sekitar 15 menit berangkasnya kebuka. Artinya apa? Jadi ini semuanya sudah diketahui nih, ada yang bocor nih. Kode-kodenya, cara membukanya, ya kan? Nggak mungkin berangkas yang secara teknologi itu rumit, ya kan? Nggak mungkin ahli kunci dari Ciawi yang biasanya bikin duplikat kunci bisa membuka sebuah brankas. Ini juga keanehan berikutnya yang saya pikir itu luput dari perhatian ya para netizen. Netizen lebih cenderung terjebak kepada framing, ya saya nggak tahu yang membuat framing ini siapa. Pokoknya Febri ternyata maling teriak maling. Kita harus fair di sini, ya. Di dalam pernyataannya, ya, Pak Febri ini mengatakan bahwa betul itu rumahnya Pak Febri, tapi lama nggak ditempati. Secara kepemilikan menurut yang punya kompleks itu Sentul City, betul itu adalah kepunyaan Pak Febri. Terbukti juga ada foto keluarga di sana, tetapi sudah lama nggak ditempati, ya kan? Bahwa ada barang di sana, ada jumlah uang di sana, ya Pak Febri mengatakan itu ada yang punya, ada pemiliknya. Artinya apa? Kalau bahasa dan narasi Pak Febri seperti itu, berarti memang bukan punya Pak Febri. Tetapi pihak Kortas Tipikor ya tentu kita nggak memiliki bukti-bukti ya, karena menetapkan sebuah perkara itu kemudian bisa orang yang dituju itu langsung menjadi tersangka adalah manakala sudah memiliki 2 alat bukti. Nah, yang tahu bahwa 2 alat bukti itu kan adalah kepolisian. Apakah 2 alat bukti itu? Ya kita nggak tahu. Yang pasti gak lama kemudian ya, kalau nggak salah itu Jumat malam, karena Sabtunya Febri itu sudah berstatus tersangka setelah mundur ya dari jabatannya sebagai Jampitsus. Nah jadi memang ya, kalau kita sekarang bertanya kemana muara dari kasus Pak Febri ini, muaranya yang jelas ya pasti tarik menariknya ini akan panjang, karena ini kasus yang melibatkan banyak muka. Banyak sekali muka yang ada di belakang ini. Muka tentu bukan muka sembarangan muka. Ada muka presiden di sini karena presiden adalah orang yang mengusung program pemberantasan korupsi ya ke akar-akarnya. Ya, kalau ini kemudian bertele-tele berarti menampar muka presiden. Ya. Yang kedua, muka siapa? Muka pejabat di Kejaksaan Agung sendiri. Ya. Yang ketiga siapa? Muka dari kepolisian. Siapakah yang memiliki aset itu sebenarnya? Siapakah yang memiliki uang itu sebenarnya? Kalau dibuka semuanya, ya bisa jadi gempar, bisa jadi oh si ini yang punya. Nah, tetapi framing yang kita simak ya di sosial media, di banyak platform ya, semua orang yang memiliki kanal YouTube, memiliki akun TikTok, memiliki akun Instagram dan seterusnya, itu membangun teori-teori sendiri tentang kepemilikan, tentang kasus ini akan siapa yang salah. Itu framingnya seolah-olah semua orang menjadi paling benar, semua orang menjadi ahli hukum semua. Ya. Dan saya menghimbau kepada penonton Ruang Konsensus untuk tidak terjebak kepada teori-teori yang dibangun oleh aneka macam pihak tersebut. Yang jelas hari ini ya pihak Pak Febri sudah menunjuk kuasa hukumnya, yaitu Hotman Paris. Ya, Hotman Paris ini juga aneh juga sebenarnya, lucu juga. Tapi yang namanya sebagai seorang advokat tentu profesional. Sebelumnya Hotman Paris itu adalah pernah menjadi kuasa hukum ya Nadiem Makarim. Yang kemudian pada saat Hotman Paris menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, dia berhadapan dengan Jampitsus. Dia berhadapan-hadapan.
Walaupun nggak berapa lama Hotman Paris kemudian digantikan oleh Ari, ya kan? Advokat Ari, siapa ya namanya? Ari Yusuf. Nah, sekarang ya Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya Jan Pitsus. Ya, jadi memang ya kita melihat ini harus jernih. Oh iya, di dalam undang-undang tentang advokat, seorang advokat tidak boleh menolak siapapun yang ingin meminta jasa untuk dibela oleh seorang advokat. Mau dia itu siapa, nggak boleh menolak. Nah mungkin karena alasan ini ya kan Hotman Paris menerima ya penunjukan dirinya oleh Febri sebagai kuasa hukumnya. Kita lihat siapa aja yang akan dibawa oleh di dalam tim hukum Hotman Paris ini. Nah yang menarik juga adalah ya kita melihat juga kemarin itu ada pernyataan dari kuasa hukumnya Don Rito yang juga menjadi tersangka. Jadi dalam kasus penggerebekan ini ada 2 tersangka ya. Satu adalah Febri, satu adalah Don Rito. Don Rito ini dianggap orangnya Pak Febri. Nah di salah satu akun YouTube dan mungkin juga di sosial media sudah beredar juga penjelasan dari kuasa hukum Don Rito yang paling menarik dan paling banyak dikutip adalah tentang koper. Koper yang ditemukan yang isinya uang dan emas itu katanya itu koper presiden. Ini juga gempar. Dan disebutkan di sana Don Rito itu sekarang lagi bingung karena dia ibaratnya itu adalah sebagai seorang seekor pelanduk di tengah gajah yang lagi bertarung, pelanduk mati di tengah. Jadi kuasa hukum Don Rito mengibaratkan posisi kliennya seperti seorang pelanduk. Jadi gajah bertarung, ya kan? Nah Don Rito ini adalah pelanduknya, dia akan mati di tengah nih, makanya dia dikorbankan. Nah apakah Febri Ardiansah juga korban dari gajah yang sedang bertarung ini? Siapakah gajah itu? Ya, antar 2 gajah ini siapa ya? Kita nggak tahu. Saya juga nggak mau membangun spekulasi. Bisa aja saya mengatakan, oh gajah itu adalah si Anu. Si Anu, saya nggak mau. Ya kita bisa menafsirkan sendiri. Nah saya pikir ketika saya nggak tahu ya nama pengacara Don Rito itu siapa karena tidak disebutkan namanya. Dia bilang itu koper presiden. Oh saya masih berpikir positif. Oh iya kita kan tahu paling hebat di zaman sekarang nggak tahu ya di era saya itu yang paling hebat tuh kopernya koper merek presiden. Iya kan? Kalau kita misalnya membeli koper harus merek presiden itu yang paling hebat, yang paling bagus, paling mahal. Nah apakah yang dimaksudkan oleh pengacara Don Rito ini bahwa koper itu adalah koper presiden? Apakah maksudnya koper merek presiden atau koper milik presiden? Nah itu yang saya nggak paham. Nah kalau kita anggap itu koper milik presiden, waduh ini makin rumit lagi nih persoalannya. Nah, saya coba tarik lagi ke belakang sedikit, ya. Apa yang ditestimonikan oleh seorang pengamat intelijen yang saya meyakini informasinya informasi valid karena dia berdasarkan karena Rajasa Chandra itu adalah seorang yang ada di komunitas intelijen, ya. Menurut Kolonel Infanteri Sri Rajasa Chandra itu, ya Pak Febri ini memang target untuk dihabisi. Wah, ini makin seru lagi. Mungkin Anda yang tidak sepakat dengan opini dari Sri Rajasa ini boleh aja komplain. Tetapi hingga hari ini, ya. Video dari Rajasa Chandra ini sudah hampir seminggu. Gak ada tuh yang menuntut kalau informasi dari Sri Rajasa Chandra ini tidak benar. Dia boleh dituntut atau dia diperkarakan sebagai fitnah gitu loh. Gak ada loh yang berani untuk melaporkan Sri Rajasa telah memberikan informasi atau berita bohong. Berita bohong, menyampaikan berita bohong itu adalah termasuk unsur pidana. Nah Sri Rajasa mengatakan bahwa Pak Febri Ardiansah ini ya
sudah digadang-gadang, sudah disiapkan untuk menjadi pengganti Pak ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Ya, atas prestasi-prestasi Febri Ardiansah dalam membongkar ya korupsi-korupsi kakap selama ini, baik di tambang maupun di perkebunan sawit, ya di perbankan, di BUMN-BUMN yang banyak merugi tapi ternyata banyak korupsinya. Jadi mungkin ya Presiden Prabowo terkesan ya dengan prestasi Jampitsus ini. Nah, karena Pak Prabowo lagi bersemangat untuk benar-benar membangun kepercayaan publik, membangun kepercayaan internasional dengan memberikan semacam tindakan-tindakan yang keras kepada para koruptor, makanya Febri ini boleh nih. Saya ganti Jaksa Agung jadi Febri aja, paten ini kawan. Kan mungkin begitu ya. Sehingga kata Sri Rajasa, Febri Ardiansah ini sudah dipanggil ke istana. Nah, mungkin ya, karena dianggap bahaya kalau Febri menjadi Jaksa Agung, ya, ketika Jampitsus saja gebrakannya sudah sedahsyat ini, ya, teman-teman pernah nggak melihat tumpukan uang 100 miliar itu seperti apa banyaknya? Ini jangankan 100 miliar, Febri Ardiansah sudah memamerkan kepada Presiden Prabowo hasil penyitaan ya dari para koruptor tuh sebanyak uang 13 triliun. Uang cash. Gila kan? 2 truk kontainer tuh panjangnya. Ya, uang cash 13 triliun. Baru di era Jampitsus Febri Ardiansah inilah kita melihat ada sitaan dari para koruptor yang bisa langsung masuk ke kas negara. Nah, dari sini mungkin Pak Prabowo merasa, wah, Jampitsus ini paten. Pak Burhanuddin ini kan sudah terlalu lama nih. Ya kan, dari 2019 menjadi Jaksa Agung. Sebab memelihara jabatan-jabatan strategis terlalu lama itu juga ternyata nggak bagus. Nah, mungkin, ya udah deh, mungkin Agustus atau menjelang 2 tahun kabinet ini bekerja, mungkin saja dalam benak Pak Presiden sudah ada rencana untuk melakukan ya penyegaran lah, anggap begitu. Nah, Pak Febri ini mungkin sudah diplot untuk menjadi Jaksa Agung. Nah, saya nggak tahu informasinya bocor sehingga terjadilah operasi intelijen ya untuk menghabisi Jampitsus ini sehingga namanya buruk langsung di mata publik. Dibangunlah semacam skenario seolah-olah uang yang ada di kafe, uang yang ada di rumahnya di Sentul itu adalah uang hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebagaimana yang dipersangkakan aparat kepolisian sekarang kepada Febri Ardiansah. Nah, jika memang seperti itu kondisinya, ya, apakah Febri Ardiansah itu sebagai seorang koruptor? Belum tentu. Kita tidak bisa menjudge Pak Febri itu adalah seorang koruptor. Mana buktinya? Ya, apakah Febri Ardiansah kena OTT? Kan enggak. Apakah uang yang ditemukan itu adalah uang negara? Kan enggak. Ya kan? Apakah memang ada bukti dan saksi bahwa Febri Ardiansah merugikan keuangan negara? Kan belum jelas. Jadi nggak boleh kita langsung menjudge, ya, memframing bahwa Febri adalah seorang koruptor. Bagi saya dan sebagian orang, Febri tetap posisinya netral. Dia belum bisa. Karena itu yang paling pas yang dilakukan saat ini adalah Febri Ardiansah layak mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya. Ya, karena kalau Febri Ardiansah tidak mengajukan pra-peradilan, ya, ini semakin runyam. Karena secara standar hukumnya penetapan seseorang menjadi tersangka itu tidak dilewati oleh pihak kepolisian. Tiba-tiba tersangka dengan asumsi mungkin sudah ada 2 alat bukti, kemudian ya langsung diserahkan ke kejaksaan. Inilah yang disebut, kita sering mendengar ini jeruk makan jeruk. Bagaimana mungkin tiba-tiba berkasnya langsung dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, jadi
Kalau misalnya Febri Ardiansah ini mengajukan gugatan pra peradilan, ya, karena Febri sudah dihabisin karakternya, sudah dicap sebagai koruptor, padahal dia adalah pahlawan. Lebih dari 1.000 triliun ya sudah diselamatkan oleh Febri Ardiansah sepanjang hampir 1 tahun ini. Ada nggak jampitsus sebelum Febri? Apakah termasuk juga KPK misalnya? Apakah juga kepolisian misalnya berhasil ya menyelamatkan uang negara sebesar 1.000 triliun? Ada nggak? Nggak ada. Belum pernah ada. Kemudian saya tanyakan lagi, apakah memang sudah ada bukti seorang jampitsus Febri Ardiansah adalah sebagai koruptor? Belum ada bukti. Apakah benar dia ini adalah mafia ya yang memeras? Belum ada bukti. Kalau benar dia seorang pemeras, nggak mungkin ya dia berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak itu. Kenapa dia ditakutin? Mungkin kalau Febri diangkat sebagai jaksa agung, kasus-kasus besar lainnya yang selama ini tidak tersentuh ya akan dibongkar habis-habisan oleh Febri Ardiansah. Dan ini mungkin menyangkut nama-nama besar yang kita nggak tahu. Makanya kita sering mendengar, awas loh, hati-hati loh kata Pak Presiden. Semua bunker-bunker yang kalian punya itu saya tahu loh. Nah itu loh ya. Karena teknologi yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan untuk mendeteksi lewat satelit ya di mana ada bunker-bunker itu sudah semakin canggih. Jadi memang ini adalah bisa disebut sebagai perang bintang. Ya, jangan juga kita terlalu naif mengatakan ini bukan perang bintang. Ada juga yang menyebut ini gajah sama gajah lagi tarung. Tujuannya apa? 2029. Ya. Bagaimana Mas Bud menjelaskan bahwa ini kaitannya ke 2029? Bisa saya jelaskan tapi waktunya panjang untuk menjelaskan itu. Saya yakin teman-teman juga punya cara untuk membuat semacam analisis bahwa ini kaitannya ke 2029. Ya tidak akan saya bahas di sini. Itu bisa enak dijelaskan pada saat kita sambil ngopi-ngopi. Oke? Nah, kemana akhirnya lari ending dari muara dari kasus Febri ini? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal pembicaraan. Endingnya adalah Febri ya harus dipulihkan namanya, ada diskresi dari presiden ya bahwa Febri tidak bersalah ya kan, dan atau Febri maju pra peradilan dan dia bisa membuktikan dirinya tidak salah. Ingat pernah terjadi ya waktu Kalemdiklat Mabes Polri pada saat itu Komjen Budi Gunawan juga dituduh oleh KPK ya terindikasi korupsi pada saat Pak Budi Gunawan ya hendak ditunjuk atau dilantik menjadi Kapolri pada saat itu ya. Nah, tetapi kemudian Pak Budi Gunawan ya yang terframing sebagai wah ternyata jenderal ini nggak bersih kan gitu, mengajukan gugatan pra peradilan atas tersangka yang dituduhkan oleh KPK itu. Hasil apa? Di pra peradilan Pak Budi Gunawan berhasil meyakinkan Hakim Tunggal pra peradilan bahwa dia bersih. Dan akhirnya apa? Pak Budi Gunawan dipulihkan namanya. Dan setelah itu memang Pak Budi Gunawan tidak menjadi Kapolri. Tetapi karirnya Pak Budi Gunawan setelah itu moncer. Beliau kemudian dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala BIN. Dan Pak Budi Gunawan mencatat rekor sebagai Kepala BIN dengan masa jabatan yang paling lama. Ya, itu juga sesuatu yang harus kita kaitkan sebagai sebuah variabel. Artinya apa? Kalau Pak Febri Ardiansah juga mengajukan pra peradilan dan dia menang di pra peradilan, artinya karirnya Pak Febri ini bisa dipulihkan lagi. Beliau mungkin bisa kembali ke posnya sebagai jampitsus atau memang ya Presiden Prabowo menempatkan Pak Febri sebagai jaksa agung baru. Ya, karena sudah ada bukti.
Pak Budi Gunawan ketika dituduh juga menjadi dugaan korupsi, pra-peradilan menang, dipulihkan namanya dan tetap berkarir moncer sebagai jenderal polisi. Ya, jadi kita nggak usah ikutin ya hujatan, makian, framing dari sejumlah orang, sejumlah pihak, apalagi orang-orang yang mengatasnamakan sebagai penggiat anti korupsi dan seterusnya. Biarkan saja. Yang pasti yang kita catat, Pak Febri Ardiansah statusnya memang tersangka, tetapi apakah sudah bersalah? Belum. Kita harus menganut azas praduga tak bersalah. Ya, ada peluang untuk Febri Ardiansah pulih namanya, ada. Saya meyakini itu. Ya. Nah, sebelum saya tutup, ada tebak-tebakan tadi yang saya sampaikan. Jam apa yang paling mahal? Ya, mungkin jawaban saya sudah nggak aneh lagi. Jam yang paling mahal saat ini namanya adalah jam Pitsus. Ya, bukan Bulgari, bukan Rolex ya kan, tapi adalah jam Pitsus. Emasnya aja 74 kilo. Ya, itu canda loh ya, canda. Karena siapapun yang memiliki emas batangan, yang memiliki uang cash yang ditemukan itu kita sampai sekarang belum tahu. Yang tahu hanya Pak Febri. Ya, tapi olok-olok atau candaan di sosial media sekarang, jam yang paling mahal itu adalah jam Pitsus. Nah, satu lagi. Sebelum saya tutup dengan wedang jahe Pak Jokowi, ada istilah baru nih, ya kan? Di sosial media. Seiring dengan berkembangnya kasus persidangan kasus Roy Suryo dalam kasus pencemaran nama baik. Kita mengenal ada namanya Termul, Ternak Mulyono. Termul kemudian balas mengeluarkan istilah terjal. Ternak dajal. Waduh, Indonesia kok menjadi peternak semua ya kan. Nah, terbaru nih, saya juga ketawa-ketawa tuh. Jujur saya baru tahu, ada lagi ternak baru namanya terfu. Ada yang tahu nggak terfu apaan? Konon katanya terfu itu karena semakin banyak berkembang dibentuk relawan-relawan Gibran, ya kan? Ibarat tumbuhnya seperti jamur, ya kan? Relawan Gibran sekarang ada di mana-mana dibentuk, makanya ada istilah baru, terfu, ternak fufu fafa. Aduh, netizen kita memang kreatif, ya kan? Jadi Indonesia adalah ladang ternak. Ada ternak Mulyono, ada ternak Dajjal, ada ternak fufu fafa. Oke, saya nggak mau tahu tentang itu. Yang pasti kita adalah anak-anak Indonesia. Ya, kita tetap kritis. Ya, kita ingin negara kita maju. Kita dukung Presiden Prabowo melaksanakan tugas-tugasnya. Kita juga pro justisia. Kita dukung arah penegakan hukum. Ya, kita tidak ingin menuduh siapapun di sini, tetapi saya hanya mengetengahkan apa menjadi tren di media sosial. Nah, yang terbaru yang saya tahu ya, itu tadi jam Pitsus, jam yang paling mahal, terfu, ternak fufu fafa. Susu saya, susu bendera. Ya, sebelum saya tutup, biasa, ciri khas monolog ruang konsensus, seruput dulu wedang jahe Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, pahit, anyep, tapi mantap. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di monolog ruang khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.